Nah, terkait dengan masalah tugas ya. Nah, ini sebetulnya dosen itu bukan keinginan dosen itu sendiri ya. Ini dosen hanya menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan ya oleh Pewarek 1. Surat nomor 288 garis miring A04 garis miring BAK K garis miring 9 garis miring 2020 tanggal 29 Muharram 1442 Hijriah bertepatan dengan 17 September 2020 ya. Di surat ini disebutkan ya pelaksanaan kuliah semester ganjil tahun akademik 2020-2021. Nah, di sini kepada yang terhormat Bapak Ibu Dekan Fakultas, Bapak Ibu Ketua Program Studi. Nah, di sini. Ya, jadi ada ketentuan bahwa dosen itu harus melaksanakan 4 aktivitas dalam kegiatan kuliah. Yaitu yang pertama, mengunggah pembelajaran, yang kedua, mengunggah topik pembelajaran pada forum, yang ketiga, mengunggah soal pada kuis, dan yang keempat, mengunggah soal tugas. Nah, ini suratnya. Ya. Nah, jadi ini memang apa yang dilakukan oleh dosen itu adalah berdasarkan instruksi dari universitas. Ya. Nah, jadi bukan keinginan dosen secara pribadi. Ini ya. Nah, ini. Jadi ada instruksi tertulis dari Wakil Rektor 1. Tapi tidak apa-apa kalau memang saudara menyampaikan aspirasi seperti itu, insya Allah akan kami sampaikan kepada fakultas. Ya. Nah, namun demikian, kalau saran saya ya kita kembangkan niat kita. Ya. Kita datang ke kampus ini atau dulu ya, menyatakan ingin kuliah tidak hanya di Unisba ya dimanapun gitu ya. Kita luruskan kembali, tentu memang dengan konsekuensi kita siap bekerja keras. Ya. Entah itu kuliah, praktikum, tugas akhir, memang kerja keras. Ya. Jadi kalau kita memang merasa tidak sanggup untuk bekerja keras ya, kuliah, praktikum, tugas, kuis, ya berarti kita memang tidak siap atau belum siap untuk menjadi mahasiswa. Tapi kalau kita sudah menyatakan diri kita siap menjadi mahasiswa ya dengan cara ikut mendaftar, ikut seleksi ya. Nah, itu berarti sudah kita dinyatakan diterima di perguruan tinggi, di kampus ya. Konsekuensinya pasti akan begitu ya. Dimanapun tempat kita belajar ya. Memang sebenarnya yang berat itu tidak hanya mahasiswa, kami juga dosen juga berat sebenarnya. Saya seperti yang saya sampaikan di kuliah saya, kalau yang ambil mata kuliah saya di kuliah saya pertama untuk dosen harus menyiapkan tugas, kemudian harus membuat soal kuis, harus memeriksa kuis, harus tugas setiap minggu. Itu beban yang dirasakan tuh mirip sebenarnya dengan beban yang dirasakan oleh mahasiswa. Tapi karena kita ada dalam satu institusi yang punya peraturan, ya memang mau tidak mau kita harus mengikutinya. Nah, tapi mungkin nanti beberapa ini kan barusan sudah ada yang mengirimkan WA ke saya tentang detail dari ASMA ini. Nanti juga kami akan tetap share ke dosen yang kalau kuis dan tugasnya kemungkinan besar akan tetap ada karena ini memang aturan dari universitas, tapi mungkin beberapa dosen bisa mengkaji ulang tentang bobot gitu ya, mungkin bobot atau beban dari tugas atau Nah, memang seperti yang kami kemukakan tadi ya, ini memang kenapa kuliah online, karena terkait dengan masalah pandemi ya, pandemi COVID-19. Yang namanya pandemi memang kita belum tahu gitu ya, kapan akan berakhirnya. Nah itu ya, itu juga salah satu kendala. Nah kalau terakhir pada saat sebelum perkuliahan semester ganjil tahun akademik 20 instruksi dari pemerintah adalah kuliah online ya, kuliah daring itu berlangsung sampai dengan Desember 2020. Nah, tapi bukan berarti setelah Desember 2020 bisa langsung kuliah offline. Belum tentu juga. Ini tergantung dari masalah kondisi pandeminya. Nah, bisa diterima mungkin itu ya. Nah, jadi kita memang belum tahu Bisa, Pak. gitu ya. Nah, belum tahu ya. Ya, kita berdoa dan berikhtiar saja supaya pandemi ini segera berakhir ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliaulah yang yang maha kuasa dalam hal ini ya. Kemudian ikhtiar kita adalah patuhi protokol kesehatan ya. Jadi jangan kita itu
berkerumun ya, ngumpul-ngumpul dan sebagainya. Itu dihindari dulu lah ya. Nah, patuhi itu semua. Nah, patuhi itu semua. Kemudian juga tentang tugas akhir ya, praktikum basah. Nah, itu juga memang ya, kita juga sama ya untuk praktikum basah ya, baik yang praktikum reguler maupun yang tugas akhir, kita juga sampai dengan Desember 2020 ya mengikuti ya ketentuan dari pemerintah. Jadi kita belum bisa menyelenggarakan praktikum basah ya. Praktikum basah dalam artian kalau praktikum basah harus tatap muka kan ya. Nah, ini juga dikaitkan dengan masalah pandemi ya. Nah, namun demikian kami di sini berusaha ya semaksimal mungkin menggantinya dengan cara praktikum daring ya. Jadi ada demo di situ dalam bentuk video dan dari situ ada data-data yang bisa diambil oleh mahasiswa untuk dibuat laporannya, dibahas dan sebagainya. Jadi diharapkan dari sisi pemahaman mahasiswa tetap dapat. Hanya memang ada dari sisi skill ya, motorik yang mungkin tidak bisa diperoleh karena tidak praktikum langsung di lab. Nah, untuk materi-materi praktikum yang seperti itu ya, itu memang ditunda dulu ya. Nah, nanti kalau kondisi sudah memungkinkan untuk tatap muka, nah nanti ada suatu kegiatan penggantinya. Ya. Nah, meskipun katakanlah mahasiswanya sudah lulus, gitu, tapi ada hal materi yang memang membutuhkan skill, kemampuan skill dari mahasiswa. Nah, itu insya Allah tetap akan ada waktu penggantinya. Meskipun memang tidak akan sesempurna kalau praktikum dilakukan dalam bentuk praktikum basah secara reguler. Ya. Jadi tentu saja tidak usah khawatir, kami semua berupaya supaya mahasiswa itu tidak sampai dirugikan ya. Meskipun memang tidak akan sesempurna seperti pada saat praktikum basah reguler. Nah, itu tidak hanya kita saja, tapi seluruh dunia mungkinnya seperti ini. Ya. Praktikumnya daring gitu ya dalam kondisi seperti ini. Nah, ini saya peroleh informasinya berdasarkan rapat APTFI. Ya, jadi suatu asosiasi ya organisasi yang mewadahi seluruh perguruan tinggi farmasi di seluruh Indonesia ya. Di situ ditetapkan bahwa semasa masa pandemi praktikum basah itu diganti dengan praktikum dalam bentuk daring gitu ya. Dan untuk hal yang bersifat skill yang harus dimiliki oleh lulusan, nah itu nanti dicarikan waktu penggantinya. Meskipun memang ya mungkin sesempurna praktikum bahasa reguler. Nah, kemudian mengenai tugas akhir ya. Tugas akhir yang harus di laboratorium ya. Nah, ini memang di masa pandemi ini juga belum memungkinkan ya. Tapi kalau untuk S1 memang di perguruan tinggi lain pun sudah disepakati lah ya. Jadi diganti dengan review jurnal ya. Jadi bisa dalam bentuk kita mencari data-data dari hasil penelitian orang lain, kemudian kita ramu, kita olah ya. Jadi datanya data punya orang. Jadi bukan data primer. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita tidak mendapatkan data sendiri. Datanya diambil dari penelitian orang lain. Nah, itulah yang kita bahas. Kita ramu, akhirnya kita dapatkan kesimpulan. Atau bisa juga dengan mereview beberapa jurnal penelitian, ya, tentu saja jurnal penelitian yang baik, gitu ya. Nah, kemudian kita buat analisa dan kita mendapatkan kesimpulan dari situ, ya, seperti itu. Memang kalau untuk S1 ya sampai saat ini seluruhnya masih seperti itu. Jadi tidak dengan penelitian untuk mendapatkan data primer. Data primer itu datanya kita dapatkan sendiri, apakah di lab ataukah di rumah sakit gitu ya.
Nah, tapi kalau tergantung jenis penelitiannya juga ya. Kalau penelitiannya itu dengan menyebarkan kuesioner ya di masyarakat, saya kira masih bisa kita dapatkan data primer ya. Misalnya dengan Google Form gitu ya, disebar lewat internet gitu ya, atau lewat WA gitu ya. Nah, itu masih bisa ya. Masih bisa kita mendapatkan data primer. Tapi kalau data yang di rumah sakit, di lab, nah itu kan tidak memungkinkan. Dan review artikel atau kita mencari data-data sekunder ya dari hasil-hasil penelitian orang lain. Nah, memang kalau untuk S1 tidak usah khawatir ya, itu masih memungkinkan penelitian dengan cara seperti itu. Nah, kalau S2, S3 itu memang kasusnya berbeda ya. Jadi di perguruan tinggi yang menyelenggarakan S2 dan S3 itu kalau untuk penelitian S2, S3 itu masih tetap diselenggarakan di lab ya, atau ke rumah sakit saya kurang tahu ya, karena kondisinya berbeda. Tapi kalau lab di kampus itu ada yang tetap menyelenggarakan. Mungkin nanti disampaikan ke kelasnya. Mungkin maksud pertanyaannya yang 2017 ini adalah apakah nanti untuk yang TA2-nya apakah akan dilaksanakan secara apakah masih sudah memungkinkan untuk dilaksanakan dengan TA lab basah atau tidak mungkin ya, sehingga akan berpengaruh terhadap desain dari TA1-nya seperti apa. Sementara menurut saya ikut dulu arahan yang sudah disampaikan oleh Prodi, dalam hal ini Pak Suendar, dan juga sudah dititipkan ke dosen wali bahwa sementara untuk angkatan 2017 TA1-nya untuk kita berpikir positif gitu ya, kita optimis bahwa kita bisa melakukan TA2 secara basah pada semester depan. Tapi kalau ternyata di semester depan, di semester genap depan masih tidak memungkinkan untuk dilakukan TA di lab atau TA di rumah sakit atau di tempat lain, maka mau tidak mau nanti akan ada perubahan skenario dari TA1 yang sudah dibuat ke TA2. Tapi untuk posisi sekarang merancang TA1 kita dalam posisi berharap bahwa nanti TA2 sudah bisa dilaksanakan seperti TA-TA sebelumnya yang berjalan dengan normal gitu. Tapi kalaupun tidak, nanti insya Allah akan segera diumumkan solusinya seperti apa. Memang ya, kita juga inginnya begitu. Kami dosen merindukan mahasiswa. Mahasiswa rindu nggak? Ya, rindu kampus gitu ya. Tentu sudah rindu ya. Nah, tapi ya mau bagaimana lagi ya. Aduh, mohon maaf ini hujan besar di sini ya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar. Mau bagaimana lagi ya, karena ini memang sudah ketentuan dari pemerintah pusat. Ya, memang sih saya juga merasakan adanya kejanggalan-kejanggalan. Kok bioskop buka ya? Kok mall buka gitu ya? Tapi sekolahan nggak boleh. Ya, ini kewenangannya ada di pemerintah ya. Yang jelas tidak hanya perguruan tinggi, tapi sekolah menengah, sekolah dasar, lembaga semuanya harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat bahwa tatap muka online itu masih tetap dijalankan, belum bisa tatap muka belum bisa secara offline ya, tergantung dari masalah pandemi ini. Ini sebagai contoh ya, ada satu sekolahan, nah saya lupa ya, kalau tidak salah di Bekasi atau di mana. Karena banyak desakan dari orang tua siswa, akhirnya diterapkanlah belajar offline di sekolah itu. Tentu saja dengan protokol kesehatan. Akhirnya nyampe informasi bahwa suatu sekolah sekitar 1 atau 2 bulan kemarin itu menyelenggarakan pendidikan secara offline. Akhirnya ditegur keras sekolahnya. Bahkan kepala sekolahnya kena sanksi. Nah, saya tidak tahu persis sanksinya apa ya. Nah, tentu kita juga tidak ingin ya Unisba misalnya melihat kondisi sudah membaik nih, mall juga sudah buka, bioskop sudah buka, ya sudahlah kuliah offline saja dimulai gitu ya. Nah, tentu kita tidak ingin kampus kita kena sanksi ya. Nah, tentu tidak ingin seperti itu. Ya, kita dan berikhtiar ya supaya pandemi ini segera berlalu ya, tentu kita menginginkan seperti itu. Kemudian juga ini juga ya ada kendala ya tentang yang mengenai teman-teman kita yang di luar pulau gitu kan, itu bukan hal yang mudah ya dalam kondisi sekarang untuk berangkat ke Bandung untuk memulai kuliah secara tatap muka langsung ya. Nah itu ya, jadi ya ini memang mau tidak mau ya kita harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat ya, bahwa sebelum ada pengumuman resmi bisa dilakukan penyelenggaraan pendidikan secara offline ya
jangan gitu ya. Karena nanti dampaknya ya berat ya yang diterima oleh kampus. Bisa kena sanksi yang berat. Gitu. Nah, mungkin oke ya. Nah, mengenai kebijakan subsidi ya, yang saya tahu memang sebelum ada peraturan dari Kemendikbud ya, Unisba itu sudah memberikan subsidi ya. Tapi saya belum tahu persis apakah setelah ada subsidi dari pemerintah ya, subsidi dari Unisba dengan sendirinya ditiadakan. Nah, mungkin Bu Sani tahu masalah ini, Bu Sani? Kurang tahu Pak, nanti saya harus konfirmasi dulu ke Ya. Bu Eti. Tentang subsidi, Ya, apakah setelah ada subsidi dari pemerintah, maka subsidi dari Unisba itu dengan sendirinya dihapuskan? kurang tahu Pak, punten. Kurang tahu ya, enggak apa-apa. Nanti akan saya teruskan ke Wadek 2 barangkali ya Bu Sani ya. Enggak Pak, nanti saya juga coba ya. cari. Ya, akan saya teruskan ke Wadek 2 ya. Baik ya.